Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro. Masih bersama Alit, si ganteng kalem. Kenapa jadi Jawaan gini ya? Jadi, sesuai dengan janji kita, nih, kita sampai di penghujung tahun. Saatnya kita untuk memilih mana aja sih TWS yang terbaik. Tapi, gua kebagian untuk mencari mana TWS yang punya sound quality atau teknis suara yang paling baik. Di video ini gua akan bagi menjadi beberapa segmen, yaitu segmen TWS under 300.000, kemudian di bawah 500.000, kemudian di bawah 1 juta, dan di atas 1 juta. Dari semua kandidat yang udah kita pilih-pilih nih, karena saking banyaknya kita juga bingung gitu. Sebelum mulai videonya, gue mau ngucapin dulu selamat tahun baru buat temen-temen semuanya, dan selamat Natal kemarin. Sorry kalau misalnya lupa kita dan telat ngucapinnya karena kemarin sibuk buat nyediain konten nih untuk ngurusin konten beginian. Mudah-mudahan teman-teman semua yang nonton dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Dan kita doakan Bro Dani semoga cepat sembuh karena si Kribo lagi sakit ya. Gara-gara menuhin konten temen-temen nih, akhirnya dia tumbang juga. Oke, di video ini gue akan bikin sesimpel mungkin ya teman-teman, karena biar durasi videonya juga nggak terlalu panjang dan lebih padat aja, karena ya pastinya teman-teman hanya pengen tahu mana sih yang terbaik gitu, jadi nggak perlu yang sedetail mungkin. Kalau misalnya teman-teman mau detail, silakan langsung kunjungi video review detailnya di channel Bongkar Bro ini. Dan tentunya semua TWS yang kita pilih adalah TWS yang sudah pernah kita coba di Bongkar Bro. Jadi kalau belum pernah kita coba, tidak akan kita masukkan ke dalam list. Jadi ini adalah the best TWS versi Bongkar Bro. Cus, kita ke videonya. Oke, kita mulai dari TWS under 300 ribuan. Yang terbaik itu dari belasan TWS yang sudah pernah gue coba, akhirnya gue memilih 5 kandidat aja. Itu ada DBE TWS 10, kemudian ada Empau M13, kemudian ada Digital Airtune, kemudian ada Sonic Gear Ear Pump, ini buat yang suka half ear ya. Dan yang terakhir adalah Hello GT 5. Dan dari kelima kandidat yang sudah gue pilih itu, pemenangnya adalah ini, Empau M13. Kenapa gua pilih M13 ini? Karena dia itu suaranya memang cenderungnya ke balance ya, tapi bassnya masih ada dan funnya masih dapet. Kemudian bassnya memang kerasanya kurang sopan gitu pas lagi masuk ya, nggak smooth gitu. Tapi yang gua seneng tuh clearnya lumayan enak di harga 300 ribuan. Kemudian juga dia treble-nya sparkling banget di harga segini. Jarang ada TWS yang suaranya bagus kayak gini di harganya yang budget banget ya. Pokoknya si Empau M13 ini bisa dipakai untuk semua genre musik. Jadi udah enak banget. Build-nya juga cakep di harga 300 ribuan. Ini build-nya kayak yang harga 500 ribuan up. Seriusan, ini udah ganteng. Dan untuk runner-up-nya, gua milih si ini, DBE TWS 10. Kalau temen-temen suka sama yang bass ya. Jadi buat temen-temen yang bass head, larinya ke DBE TWS 10 ini. Dia udah juga clear juga mid-nya, meskipun bassnya lebih naik, tapi nggak terlalu menutupi gitu. Jadi tetap enak kalau misalnya nggak dengerin lagu tuh nggak yang overlapping banget. Padahal harganya masih budget banget gitu. Jadi kayak yang kualitasnya lebih dari harganya kalau misalnya menurut gua seperti itu. Atau buat teman-teman yang nyari fitur agak banyak nih, di bawah 300 ribuan mungkin bisa lari ke Hello GT 5. Berikut adalah sound sample dari best TWS under 300 ribu ya, untuk pemenang dan runner-up-nya. Check it out. Oke, sekarang kita beralih ke TWS under 500 ribu. Mana nih yang suaranya paling ciamik? Di harga under 500 ribu, ini line up-nya diisi sama 7 kandidat.
Ya, ada Viata Nitro Q. Terus juga ada Hello T19, kemudian ada Hello W1, kemudian ada KZZ1 Pro, dan ada Defang, kemudian Filthy One Lite, dan yang terakhir adalah Realme Buds R2 Neo. Nah, jangan sampai ketinggalan juga nih si bungsu dari Soundpeed Mini yang udah oke juga di harga segini. Dan yang menang adalah, ya jelas ya, favorit gua gitu. Yang menang adalah si Filthy One Lite ya, di harga di bawah 500.000 karena suaranya, teknisnya paling ciamik, paling enak buat ngedengerin semua lagu. Bassnya dapat meskipun nggak yang tebel dia, tapi punch dan dia rapih. Kemudian clearnya, midnya dapet banget. Terus dia treble-nya juga sparkling ya. Pokoknya intinya enak lah buat ngedengerin semua genre tuh dapet banget. Dan dia udah punya apps juga, udah punya equalizer. Ya intinya di suara sih dia the best. Nah, buat teman-teman yang nanya nih, kalau misalnya dari Filthy One Lite, runner-up-nya larinya kemana? Antara ke Hello W1 atau T19. Sebenarnya nggak jauh beda ya, tapi ya karena T19 yang nggak kita keluarin ya, kita ngeluarin cuma yang W1 aja ya di sini buat contoh ya. Nah, itu suaranya udah enak juga, tipikalnya juga balance dan tapi ada gagangnya. Maksudnya dia tipenya tipe bertangkai untuk si Hello Hello. Sedangkan si Filthy One Lite ini tipenya tipe kacang begitu ya. Atau juga buat temen-temen yang memang nyari bass yang agak tebelan dikit. Nah, ini bisa nih ke Soundpeed Mini. Udah ajib. Nah, buat temen-temen yang nyari fitur nih biar banyak nih, menang banyak di harga di bawah 500 ribuan. Nah, Realme Buds R2 Neo. Ya, kalau di suara memang tidak seperti keduanya ini ya, lebih apa ya, lebih biasa menurut gua gitu. Cuman nggak yang jelek-jelek amat, terus juga udah lumayan lah untuk suaranya dan fiturnya ini banyak banget. Jadi ya overall ini kalau misalnya ke mainan value sih ya ini yang menang ya dibandingin ini mereka. Tapi kalau soal suara, sorry. Ya, Filthy One Lite yang menang ya. Nah, teman-teman denger juga deh, ini sound sample dari Bass TWS under 500.000 untuk pemenang dan runner up-nya. Sekarang kita beralih ke TWS terbaik di harga under 1 juta. Untuk harga under 1 juta, swear deh, ini gue susah banget milihnya karena udah banyak banget TWS yang bagus menurut gue suaranya di rentan harga ini. Tapi pada akhirnya gue tetap harus memilih ya. Di sini ada 11 kandidat. Oh, kalau cewek kandidatnya cuma satu. Dimana isinya di 11 kandidat ini adalah TWS-TWS yang berat menurut gua ya. Contohnya kayak Soundpeed True Engine 3 SE, kemudian ada Soundpeed T2, kemudian ada Feel CC Pro, terus ada Feel T2 Pro, kemudian ada Tozo T10, Tozo T12, ada KZ SKS, ada JBL Tune 115, ada Jabra Elite 2, kemudian ada Redmi Buds 3 Pro, dan yang terakhir adalah Edifier NB2 yang menang TWS di atas 1 juta tahun lalu. Tapi kenapa gua singgung si Edifier NB2? Siapa tahu temen-temen yang nemu yang jual nih, karena harganya memang sekarang udah sekitar 800-an. Ini adalah salah satu TWS yang worth it buat dibeli di tahun ini. Masih worth it maksudnya. Dan sangat. Nah, di rentang harga segini, mana yang jadi juaranya dengan suara terciamik? Jabra Elite 2. Ya, ini adalah TWS yang bikin gue surprise. Maksudnya tiba-tiba datang, tiba-tiba wow gitu. Suaranya enak. Yang bikin dia enak adalah clarity, bassnya masuknya smooth dan cukup menurut gue, tidak berlebihan, tidak tebal dan tidak terlalu overlapping, dan dia punya separasi suara paling bagus di rentang harga ini. Imagine-nya bagus. Bahkan kalau misalnya gue bisa singgung, mungkin kualitasnya di sekitar 1,5 sampai 2 juta karena ada TWS yang harganya segituan tapi
ya nggak sebagus ini gitu imaging-nya. Ngaco. Maksudnya si Jabra Elite 2 ini gue ngerasain kayak yang harganya mungkin budget, tapi kualitasnya kayak yang Sultan. Jadi ya bikin gue surprise aja, seneng aja gitu pas nyobain. Wow, ternyata ada loh gitu TWS yang nggak perlu beli mahal-mahal nih, tapi kualitas suaranya udah enak. Meskipun ya dia menang hanya di kualitas suaranya doang, karena ya kayak fitur ANC dia nggak punya. Terus juga dia masih master slave, ya gitulah. Dimana ada kelebihan, di situ ada kembalian. Tapi untuk overall, suaranya ciamik dan paling enak. Nah, runner up-nya itu ke Feel T2 Pro. Dan runner up berikutnya, True Engine 3 SE. Nih, mana suaranya untuk True Engine 3 SE? Teman-teman udah banyak banget kan yang beli True Engine 3 SE. Apakah akan beralih ke Jabra Elite 2? Ayo. Siapa nih yang keracunan? Jangan sampai ya ketahuan bini beli lagi Jabra Elite 2 ya. Bahaya, nanti perang dunia ketiga. Nah, untuk teman-teman yang bertanya bahwa bang, kalau misalnya di rentan harga 1 juta tapi gue bass head nih, gue pengen dapetin yang bass yang enak banget gitu, gue saranin ke Tozo T10 dan Tozo T12 untuk treble yang lebih naik dibandingin T10 ya. Tapi itu bassnya udah paling ajib lah dua itu pokoknya. Nah, untuk teman-teman yang nyari fitur, bang pengen fitur yang banyak nih di bawah 1 juta, banyak banget ya. Ada kayak Feel CC Pro, kemudian ada Feel T2 Pro, kemudian ada Redmi Buds 3 ya, Redmi Buds 3 Pro. Nah, itulah pokoknya, sampai lupa gue kan. Dan banyak lagi lainnya yang temen-temen bisa tonton di video fitur ANC-nya Bro Busem ya. Nah, berikut adalah sound sample dari TWS terbaik dan runner up di harga di bawah 1 juta. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night. Filled with emotion, follow the signs. With this love potion, you will be all mine. I'm pulling you closer to me. No one to turn to, no one understands. Shit's too complicated. Nah, untuk harga di atas 1 juta nih, buat temen-temen yang sultan nih ya. Kandidatnya dari semua TWS di atas 1 juta yang pernah kita coba itu kita memilih ada 9. Itu ada Soundpit H1, kemudian ada Shanling MTW 200, ada Shanling MTW 300, ada Lepertech Z3, kemudian ada Lepertech Z7, kemudian ada Lepertech Soundfree S20, kemudian ada BGVP Q2S, ada AirPods 3, terus juga ada Pamu Quiet Mini dan Pamu Z1. Kira-kira mana yang the best? Nah, TWS terbaik di atas 1 juta sampai yang above nih, yang ya pokoknya sultan lah harganya gitu. Yang menang adalah jelas Lepertech Z7. Ya memang harganya memang mahal, tapi ya dia punya kualitas yang wow gitu menurut kita ya. Dia tuh punya triple driver, bayangin. Jadi kayak ngatur suaranya udah yang aduh. Dengerin tuh bassnya dapet, kemudian sound imagingnya cakep banget. Berasa kayak nonton di bioskop gitu, kanan kirinya keluar semua, enak. Dan kalau buat dengerin lagu, clear-nya dapat, detailnya dapat, ya udahlah pokoknya kayak yang menang banyak. Cuman ya hanya dari suara ya. Kalau fiturnya sih masih nggak terlalu gimana-gimana banget karena ANC-nya juga nggak ada. Dan untuk runner up-nya jatuh ke Shanling MTW 300. Ya, dia juga punya suara yang clear, dia jauh lebih balance dibandingin si Z7 Lepertech. Tapi ya kalau misalnya teman-teman sukanya, bang saya pengennya yang lebih ke flat arahnya gitu, yang lebih ke datar lagi, bisa larinya ke Lepertech Soundfree S20. Dia punya suara yang lebih ya begitulah, pokoknya lebih datar lagi, lebih monitoring kayaknya buat denger lagu-lagu yang genre-genre rock, atau teman-teman yang suka buat tweak suara sendiri pakai tuning suara pakai equalizer, itu enak banget pakai si Lepertech Soundfree S20. Terus kenapa sih gue masukin si AirPods 3 ke kandidat di atas 1 juta ini? Karena menurut gue untuk teman-teman pengguna iOS ini adalah TWS yang terbaik ya. Iya, dari semua seri AirPods,
AirPods 3 adalah AirPods yang memiliki karakter suara paling baik ketimbang si AirPods Pro sekalipun. Tapi ya gitu, fiturnya tidak selengkap si AirPods Pro. Jadi ya, balik lagi ke pilihan teman-teman. Dan berikut adalah sound sample dari TWS yang pemenang dan runner up dari si TWS Bass di atas 1 juta. Teman-teman dengerin sini deh. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night. Filled with emotion, follow the signs. With this devotion, you will be all mine. I'm pulling you closer to me. You're finding it harder to breathe. The magic is taking over your mind entirely. I'm the only one that you see. Nah, gimana? Sekarang udah ada bayangan kan? Kira-kira mau ngambil TWS apa nih untuk nemenin temen-temen di akhir tahun ini? Atau bisa jadi buat tukeran kado sama gebetan mungkin? Yang pasti sesuaikan dengan kebutuhan, sesuaikan dengan selera, dan budgetnya teman-teman. Jadi ya, 3 hal ini yang menentukan teman-teman akan ngambil TWS yang mana. Seenggaknya sudah ada rekomendasi dari Bongkar Bro mana aja yang kira-kira pantas untuk teman-teman beli. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, silakan tanya di kolom komentar. Insya Allah masih bisa kita balesin satu-satu. Kalau misalnya teman-teman suka video kayak gini, boleh dong subscribe Bongkar Bro, biar kita makin senang lagi bikin videonya. Kalau gitu, Alit Suralid undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.